Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini ada sebuah berita yang menarik ya, yang cukup menghebohkan bagi khalayak ramai ya, yaitu soal adanya satu pemberitaan bahwa pemerintah Amerika Serikat akan mengirimkan utusan LGBTQ begitu ya ke beberapa negara Asia Tenggara, antara lain Vietnam, Filipina, kemudian salah satu yang akan menjadi tempat tujuannya adalah Indonesia ya. Jadi mereka mengirimkan utusan atau perwakilan LGBTQ gitu, dengan tujuan atau agenda memajukan hak asasi manusia. Dan rencana kedatangan utusan LGBTQ ini ya, utusan LGBT ini mendapatkan respon dari berbagai pihak ya, di antaranya dari MUI yang dengan suara keras lantang menolak kedatangan utusan dari LGBT. Kemudian dari Komisi 8 DPR RI juga demikian ya, meminta kepada pemerintah Indonesia untuk tegas menolak kedatangan utusan tersebut. Karena kedatangan dari LGBT ini dianggap akan menyerang atau memporak-porandakan nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, dan akan mengancam akhlak dan moralitas anak bangsa ya, ketika menerima, ketika permisif dengan kedatangan utusan yang di dalamnya ada misi untuk memajukan hak asasi manusia dengan kampanye LGBTQ begitu ya. Ini memang harus kita tolak ya, karena sudah jelas bahwa LGBTQ ini sesuatu yang dilarang oleh norma agama maupun norma hukum budaya moral yang ada di Indonesia. Teman-teman sekalian, tentu penolakan yang dilakukan oleh MUI, kemudian dari perwakilan Komisi 8 DPR RI itu adalah sesuatu yang harus kita dukung ya, harus kita apresiasi. Kita juga berharap ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau ormas-ormas yang ada di Indonesia yang peduli pada nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, moral, etika yang ada di Indonesia untuk bersuara bersama-sama menolak kedatangan LGBTQ ya. Tetapi kayaknya aku yakin ya, nanti ada kelompok-kelompok tertentu ya yang mengatasnamakan hak asasi manusia mendukung kedatangan LGBTQ tersebut ya. Pasti ada itu. Pro kontra itu pasti ada ya. Dan isu LGBTQ ini ya mengingatkanku pada perdebatan yang pernah terjadi ya saat usulan RUU KUHP ketika membahas soal pidana bagi pelaku LGBT ya. Saat itu ada satu perdebatan serius antara Profesor Dr. Mahfud MD dengan Adi Armando. Ya biasalah kalau Adi Armando kan selalu saja dengan atas nama hak asasi manusia menunjukkan dukungannya kepada LGBTQ. Dan saat itu Adi Armando dengan gagahnya ngomong ya, berdasarkan surveinya itu 50% warga negara Indonesia mendukung LGBT atau
istilahnya apa ya, tidak menolak LGBTQ, istilahnya menerima mereka begitu. Dan ini oleh Profesor Dr. Mahfud MD itu ditampol betul ya. Beliau mengatakan ya, bukan 50%, 100% lah, 98% lah, kira-kira begitu ya. Semua masyarakat Indonesia itu menerima LGBTQ sebagai manusia, sebagai warga negara yang harus diperlakukan dengan baik, punya kesamaan di muka hukum. Yang ditolak itu perilakunya, bukan orangnya begitu. Jadi malu banget Ade Armando ya. Kemudian juga di situ disampaikan ya, nanti teman-teman bisa saksikan videonya ya. Jangan hanya karena beralasan bahwa itu adalah hak asasi manusia dan itu adalah ciptaan Tuhan, maka tidak boleh dilarang, tidak boleh ditentang. Sampai dibikin analogi, iblis itu pun ciptaan Tuhan, tetapi apakah kita harus menerimanya, harus mengamininya? Tentu tidak, kita harus melawan iblis. Demikian juga ya, hak asasi manusia itu bagiku ya, kalau bagiku itu sebenarnya tidak ada ukurannya, itu absurd itu. Di masing-masing belahan dunia itu akan berbeda standar dan penilaiannya ya. Kalau aku sih lebih pada, sebagai umat Islam, tentu lebih pada ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran ya. Bagaimana kita menegakkan hukum, menegakkan fitrah, jangan sampai permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat maupun pelanggaran-pelanggaran fitrah manusia. Karena teman-teman sekalian ya, berbeda loh. Melanggar hukum dan melanggar fitrah itu berbeda. Ada sesuatu itu melanggar hukum, tetapi dia tidak melanggar fitrah. Contohnya ya, fitrah manusia ini maksudku. Orang berzina, laki-laki dan perempuan itu berzina, itu melanggar hukum, tetapi tidak melanggar fitrah manusia, karena itu dilakukan tidak sesama jenis. Tetapi kalau orang itu sudah melakukan hubungan seksual sesama jenis, itu tidak saja melanggar hukum, ada yang lebih tinggi, melanggar fitrah manusia. Dan itu tentu bagi Islam adalah sebuah pelanggaran berat. Karena kita ingat bagaimana kisahnya kaumnya Nabi Lot, kaumnya Nabi Shu'aib yang diluluh lantakkan oleh Allah karena perilaku mereka yang permisif pada homoseksual begitu ya, budaya homoseksual. Itu teman-teman ya, kita berharap pemerintah Indonesia tegas menolak kedatangan LGBT, utusan LGBT, dengan harapan agar kita menjaga nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Masa sih mau kalah dengan Qatar ya, menyelenggarakan Piala Dunia dengan tetap menjaga nilai-nilai dengan aturan yang ada di negaranya. Saat itu menolak para kapten timnas yang akan memakai band pelangi ya, itu sempat menimbulkan kritik ya, tetapi mendapat dukungan dari Cristiano Ronaldo, dari Lionel Messi, karena sekali lagi LGBT ini sesuatu yang mengancam kehidupan manusia. Dalam Islam tujuan pernikahan itu ada dua, menciptakan kehidupan mawaddah warahmah, yang kedua itu wabassa minhum rijalan katsiran wa nisaa, melestarikan generasi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim ini dibentuk, panitia revisi KUH pidana ini dibentuk, itu sudah dibicarakan LGBT, arti perzinahan, bahkan waktu itu ada juga tuyul dibahas, santet dibahas, LGBT juga waktu itu dibahas, tapi bukan orangnya. Saya ada heran tuh agak hasil surveinya Pak Ade Armando tadi, bahwa rakyat Indonesia 50% menerima LGBT. Kalau saya 100% menerima, perilakunya yang ditolak, bukan orangnya.
Masa hanya 48% yang nerima? Kita tidak pernah menolak mereka. Ini hak asasinya dihargai, dalam hal-hal lain dihargai, tapi dalam perilaku seksual itu tidak boleh. Itu tidak boleh, harus dilarang dan harus dikriminalisasi. Dan itu ada dasar konstitusinya. Ada yang mengatakan begini di forum di TV One ini, bukan forumnya Banggar ini, begini. Loh, katanya, itu orang homo, gay, lesbi itu kan ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan mau kan mereka tidak LGBT, katanya. Kenapa harus dimusuhi? Lihat, sama Tuhan juga menciptakan iblis, tapi kita harus lawan iblis. Kan begitu logikanya. Jadi logika seperti itu tidak bisa dipakai. Tuhan menciptakan barang kotor, Tuhan yang menciptakan. Tapi jangan makan tuh yang kotor, meskipun itu ciptaan Tuhan. Kan gitu. Jadi logika-logika itu saya kira tidak mudah dicekokkan kepada orang dengan begitu gampangnya, hanya dengan mengatakan begitu, itu kan Tuhan yang menciptakan itu Nabi Lut, Nabi macam-macam. Kalau hanya adu akal, cari ayat, cari pasal, itu gampang semuanya. Tapi bagaimana hati nurani kita ini sebagai bangsa sebenarnya ini bersama menyelamatkan bangsa dan negara ini. Kemudian saya kira yang terakhir, Bang Karni, saya ingin mengatakan bahwa ada konfirmasi yang kuat dari konstitusi kita agar bapak-bapak di DPR, di DPD juga tidak usah ragu. Ini tidak melanggar hak asasi. Tidak melanggar hak asasi. Ketika kita menyatakan perilaku seksual LGBT itu dilarang dan dikriminalisasi, itu memang untuk melaksanakan perintah konstitusi, karena di berbagai negara di dunia pun banyak kok negara, bahkan di Irlandia tuh ada seorang anggota parlemen juga, anggota parlemen, dia gay. Lalu di sana ada undang-undang bahwa undang-undang yang berlaku di sini mengganggu hak saya. Dia gugat ke pengadilan Uni Eropa. Uni Eropa katakan kamu benar, kamu punya legal standing untuk menggugat itu. Lalu dia gugat ke Irlandia. Pengadilan Irlandia, kami tidak tunduk pada hukum Uni Eropa. Kamu tetap dilarang LGBT di sini. Jadi negara itu boleh, konstitusinya itu mengatur seperti itu, gitu. Nah,